Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Muhammad Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya mohon waktunya sebentar ya Pak ya. Ya. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nah, adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan. Nah, mengapa hari ini kita lakukan percakapan praobservasi? Nah, sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran. Nah, tujuan dari hal ini adalah agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga menghasilkan pembelajaran yang terbaik dan bermakna bagi murid. Nah, baik Pak Muhammad Sani, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Ya, Bu. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Bapak nantinya? Tujuan pembelajaran dari pembelajaran PIAS atau PJOK, peserta didik melalui pembelajaran penugasan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis pola aktivitas permainan tradisional anak-anak Indonesia melalui permainan mendorong ban sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai profil Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri, regulasi dan internalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagi, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Oke, baik. Tujuan Bapak lengkap sekali ya Pak ya. Nah, area pengembangan yang ingin Bapak capai, Bapak mau menilai pengetahuan atau keterampilan? Pengetahuan dan keterampilan, Bu. Baik, berarti ada dua area pengembangan yang akan Bapak capai, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya. Yep. Nah, bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti, model pembelajarannya? Model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah pembelajaran penugasan. Penugasan, oke baik Pak. Kemudian metode pembelajarannya Pak, berkelompok, individu atau berpasangan Pak? Berkelompok. Berkelompok berarti Pak ya. Oke, nah kira-kira apa saja media-media pembelajaran yang Bapak gunakan pada saat Bapak mengajar nanti? Kalau untuk media penugasan tentang pembelajaran tradisional, yaitu tentang mendorong ban, itu cuma ban bekas, kemudian peluit, itu saja. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, jam pembelajaran kedua, kelas 5. Oke, baik Pak. Nah, sekian percakapan praobservasi kita. Semoga nanti pada saat observasi Bapak bisa menjalankan tugas Bapak bisa mencapai tujuan yang sudah Bapak sebutkan tadi sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Oke Pak Sani, selamat ketemu nanti pada saat observasi. Yep, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Belum mulai kegiatan doa, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya, satu orang yang ke depan. Ayo. Kalian bergerak dulu. Yuk. Sebelum kita laksanakan, siapa yang tidak hadir? Buat orang. Semua?
Lanjut pemasan dari hitungan 1 kali 8. Mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Nah. Kita akan mempelajari tentang permainan rakyat. Siapa tahu tentang permainan rakyat? Ada tahu? Permainan rakyat itu antara lain enggang, kemudian karung goni, selanjutnya rahasia atau intinya tali pembatas kulit. Sekarang kita akan bahas tentang permainan rakyat, yaitu dengan menggunakan alat ban. Jadi permainan rakyat ini disebut dengan permainan ban atau mendorongkan. Nanti kita akan praktek dengan perlombaan. Kemudian tujuan dari pembelajaran dorong ban adalah pelatih pelajaran ini dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan mengerti pola aktivitas permainan tradisional anak-anak Indonesia. Melalui permainan dorong ban sesuai potensi dan kreativitas yang memiliki serta mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri. Dengan meregulasi dan mensosialisasi nilai-nilai gerak berkolaborasi. Ya, cara-caranya, cara mendorong ban, praktekkan seperti ini. Ini dorong, kemudian lari. Nah, sampai ke garis finish. Sampai ke garis finish. Bisa dipahami? Pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Kita lanjut dengan permainannya. Oke? Siap? Tetap semangat. Ingatkan, cara melakukan atau menilai dorong ban antara lain peserta yang mengikuti lomba mendorong ban harus siap di belakang garis start. 2. Melanjutkan para peserta diwajibkan menggunakan ban atas sukanya yang telah disediakan. Jadi mengambil ban. Yang ketiga, sebelum abang-abang start maka semua ban harus dipakai atau dipegang. Yang keempat, semua peserta harus berdiri sejajar di belakang garis start. Oke. Yang kelima, saat abang-abang start mulai, para peserta lomba mencapai garis finish jauh dari menang. Jangan lihat foto. Yang keenam, peserta yang mencapai garis finish terlebih dinyatakan sebagai pemenangnya. Dan itulah tugasnya sebagai pengamat. Berarti pengamat ini sebagai penilai dari mulai sampai ke garis finish. Oke? Bisa? Bisa dipahami? Semangat!
Sebelum mempelajari pelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapat dari pelajaran itu? Apa yang mendapat? Semua apa? Permainan saja tentang mendorong nilai. Masih semangat? Masih semangat? Dan setting itu satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ayo, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dan untuk menghadiri kegiatan pelajaran pendidikan hari ini, doa mulai. Doa mulai. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Muhammad Sani, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Baik, Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang Bapak berikan hari ini. Kita hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Kemarin Bapak sudah melaksanakan observasi pembelajaran di lapangan ya Pak pada tanggal 28 Agustus kemarin. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasinya. Nah, tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah saya akan merefleksi kembali hasil observasi pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin. Nah, sebelum percakapan pasca observasi yang kita laksanakan, saya akan kembali membacakan hasil dari pengamatan saya selama Bapak melakukan pembelajaran kemarin. Nah, untuk apresiasi dan motivasi itu sudah terlihat. Kemudian Bapak sudah bisa menyiapkan fisik dan psikis peserta didik Bapak di awal pembelajaran. Kemudian Bapak sudah mampu mengaitkan materi pembelajaran yang pada saat Bapak memberi pembelajaran dengan pengalaman anak. Kemudian Bapak juga sudah mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan secara penuh. Nah, kemudian untuk di kegiatan inti, Bapak sudah mampu menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. Kemudian sudah bisa mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang diintegrasikan secara relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian Bapak juga sudah mampu menyajikan materi secara sistematis, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak capai, kemudian melakukan pembelajaran secara urut,
Bapak juga bisa menguasai lapangan dengan baik karena ini pelajaran PJOK ya Pak ya. Nah kemudian Bapak sudah melaksanakan pembelajaran yang kontekstual, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang sudah kita rencanakan. Kemudian Bapak sudah menyajikan topik atau materi yang mendorong peserta didik melakukan kegiatan mengamati. Kemudian Bapak juga sudah mampu menyajikan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengasosiasi kemudian atau mengolah informasi. Bapak juga sudah mampu melakukan penilaian keterampilan dari peserta didik Bapak. Kemudian Bapak juga sudah menunjukkan keterampilan dalam memanfaatkan sumber belajar dan Bapak sudah melibatkan seluruh peserta didik dalam memanfaatkan media pembelajaran atau alat pembelajaran yang Bapak gunakan. Kemudian pada kegiatan penutup Bapak bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari itu bersama murid, kemudian sudah melakukan refleksi secara efektif dengan melibatkan peserta didik dan memberikan feedback dan tindak lanjut. Oke Pak, baik Bapak Muhammad Sani, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk pasca observasi ini. Dari observasi yang sudah Bapak lakukan kemarin, kira-kira bagaimana refleksi Bapak setelah melaksanakan observasi kemarin? Pertama, kegiatan yang berkaitan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, seluruh langkah-langkah pengambilan sesuai dengan rencana pembelajaran, yaitu FPP, berusaha yang baik dalam pengolahan kelas dan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, ada beberapa hal yang menurut saya dan dapat digunakan sebagai refleksi guru. Yang pertama, perlu adanya foto pembelajaran atau murid lebih mengerti tentang pembelajaran. Yang kedua, perlu memberikan motivasi kepada siswa atau ucapan terima kasih sebagai murid penerapan KSE dan budaya positif. Oke baik, berarti Bapak sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan kemarin. RPP Bapak adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE dan budaya positif ya Pak ya. Baik, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada beberapa catatan ya Pak. Bapak akan melaksanakan pembelajaran selanjutnya dengan mengunggah video ya Pak ya, kemudian memberi motivasi. Baik, kira-kira apa hambatan atau kendala yang Bapak alami saat Bapak melaksanakan proses pembelajaran? Yang menjadi kendala adalah dalam mengkondisikan anak di lapangan, karena untuk mengatur anak di lapangan ada susah. Kemudian dalam jumlah anak yang ramai dan karakter yang berbeda-beda, seperti butuh trik khusus dalam mengangkat anak di lapangan, karena kondisi lapangan dan karakter itu sangat berbeda. Oke baik, karena Bapak ini pelajarannya PJOK ya Pak ya, memang menggunakan lapangan. Salah satu kendala Bapak adalah pada saat manajemen anak di lapangan ya Pak ya, karena seperti Bapak sampaikan tadi bahwa mengatur anak di dalam kelas dan di lapangan berbeda ya Pak ya. Baik. Kira-kira dari observasi yang sudah Bapak lakukan, apakah Bapak sudah merasa puas dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Menurut saya, pembelajaran hari ini masih belum maksimal dan membuat saya puas dan belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berdiferensi yang terintegrasi KSE dan positif. Saya masih belum maksimal dalam menerapkan budaya positif, seperti mengucapkan terima kasih kepada murid karena sudah ikut berpartisipasi dengan baik pada hari itu. Selain itu, belum menggunakan video-video pembelajaran yang membuat murid kurang tertarik dengan pembelajaran. Oke baik, berarti bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin itu belum membuat Bapak merasa puas hati ya Pak ya, karena ada beberapa hal seperti belum maksimalnya Bapak mengintegrasikan KSE dan budaya positif, kemudian masih belum sangat menarik menurut Bapak media pembelajaran yang Bapak sampaikan. Baik. Kemudian apa hal positif yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif yang paling saya lakukan ketika menunjukkan langsung cara melaksanakan praktek dengan benar, lihat siswa antusias memperhatikannya. Oh, berarti Bapak pada saat Bapak melaksanakan pembelajaran
Bapak terlebih dahulu mempraktekkan ya Pak ya. Bapak memberikan praktik dulu kepada anak, memperlihatkan, anak memperhatikan, baru anak mengulang apa yang Bapak perbuat baik. Kemudian apa yang akan Bapak rubah nanti untuk pertemuan Bapak selanjutnya dengan mereka? Tujuan untuk pertemuan selanjutnya saya akan mempersiapkan bahan ajar semenarik mungkin supaya dapat menciptakan pembelajaran yang Oke, berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi, membuat video ya Pak ya, supaya pembelajaran Bapak lebih menarik ya Pak ya. Baik, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang ingin Bapak laksanakan ke depannya Pak? dengan saya mungkin memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal. Yang kedua, supaya kedepannya dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak kepada umum. Oke, baik. Nah, jadi kira-kira kapan Bapak ingin melaksanakan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Di pertemuan kapan? Pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Semoga kedepannya Bapak bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan lagi untuk memperbaiki lagi proses pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetisi sosial emosional anak dan memperhatikan budaya positif. Semoga kedepannya pembelajaran PJOK di SD Negeri 1 Banda Laksmana ini yang di bawah asuhan Bapak menjadi pembelajaran yang menyenangkan yang selalu dinanti-nantikan oleh siswa. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Muhammad Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.